pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera saya sampaikan dari Semarang kepada jemaat di Makassar dan juga rekan-rekan yang mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, kita bersyukur di tengah kondisi yang tidak pasti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh memiliki kepastian di dalam Tuhan, yaitu kita boleh beribadah. Itu adalah kepastian yang sangat pasti, kita bisa beribadah baik secara online maupun offline. Itu pun anugerah Tuhan. Dan saat ini saya berada di kota Semarang, tetapi boleh melayani jemaat sekalian secara khusus di Makassar. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, begitu indah bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang kita semua untuk berdoa sekali lagi. Kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang mengampuni setiap kami yang berdosa. Bahkan ketika kami melewati minggu demi minggu, kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa memanggil kami untuk senantiasa datang beribadah ke gereja bersama dengan umat Tuhan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, panggilan-Mu tidak pernah berhenti, Engkau tidak pernah melupakan kami. Setiap hari Sabat, Engkau memanggil kami untuk beribadah. Bahkan di dalam setiap hari kehidupan kami, Engkau selalu ada untuk hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Berikanlah kami hati seorang murid, hati yang rendah hati yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama pandemi COVID di Indonesia ini, yang kita tahu mulai marak dari bulan Maret akhir sampai November 2020 ini, kita mengetahui bahwa karena pandemi COVID ini banyak yang mengalami penderitaan, banyak yang mengalami kedukaan akibat saudara yang meninggal, dan juga banyak yang mengalami kekhawatiran hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat rumah duka saja, rumah duka ini semakin banyak di tahun ini, meskipun dengan protokol kesehatan yang baik, yang berbeda daripada biasanya, karena harus menangani COVID ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat rumah duka di tahun ini, kedukaan itu begitu banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri saja selama pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah 4 kali saya pergi ke rumah duka. Nah berarti ada kenalan saudara saya memperhatikan mereka karena anggota dari keluarga mereka meninggal. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa banyak penderitaan, banyak kematian, dan juga banyak kekhawatiran hidup. Ada rumah duka berarti ada kematian, dan kematian adalah salah satu hal yang pasti juga dalam dunia ini, sepasti penderitaan, sepasti kekhawatiran. Nah 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kematian, penderitaan, kekhawatiran, itu adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Bukan hal yang mengagetkan, bukan hal yang mengejutkan. Wah ada kematian, wah ada penderitaan, wah ada kekhawatiran. Tidak. Ini adalah hal yang lazim. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena di dalam dunia ini, dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang tadinya begitu diciptakan begitu baik, tetapi sudah tercemar oleh dosa sehingga membawa ketiga hal tersebut. Kematian, penderitaan, dan kekhawatiran. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Karena adanya dosa, karena kita berdosa, segala yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga hidup kita sebagai manusia, meskipun Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar, ada seringkali hidup kita kadangkala baik, kadangkala buruk. Kadangkala hidup kita ini tenang, wah Tuhan kasih anugerah ya, pemeliharaan kita bisa nyaman. Tapi kadang-kadang kita tuh stres. Bangun tidur kita memikirkan masalah itu, sebelum tidur kita memikirkan masalah itu. Ada kalanya kita tenang, ada kalanya kita khawatir. Ada kalanya kita takut, ada kalanya kita berani. Ada kalanya kita merasa cukup, ada kalanya kita berkekurangan. Ini silih berganti. Karena dunia ini diciptakan baik, tetapi kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kematian adalah salah satu bukti dunia ini sudah tercemar karena dosa.
Kita semua memiliki kesedihan karena kematian orang yang kita kasihi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya bagi orang Kristen adalah kita bersyukur karena kita sudah memiliki Kristus atau Injil atau kabar baik itu sendiri. Kita memiliki perspektif yang berbeda tentang kematian, penderitaan, dan kekhawatiran. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kabar baik yang melebihi kematian, penderitaan, dan kekhawatiran. Siapakah kabar baik itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan kita yang ada di hati kita, Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan tidak kita lihat karena dosa. Kekhawatiran bukan kita lihat karena dosa. Kematian bukan kita lihat karena selalu kita berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dalam perspektif yang berbeda. Memang semua itu karena dosa, tetapi waktu kita di dalam Kristus, kita dapat perspektif yang baru. Ambil contoh. Waktu kita memandang kematian orang yang di dalam Kristus, kita akan memandang kematian itu sebagai gerbang menuju surga. Loh, bukankah kematian karena ada dosa? Betul memang. Tapi waktu orang Kristen mati, kita bisa lihat itu adalah gerbang menuju Sang Kristus. Gerbang menuju surga. Orang-orang Kristen yang sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka sudah bersama dengan Kristus. Mereka lebih indah hidupnya saat ini karena mereka sudah hidup di surga bersama dengan Kristus. Mereka sudah dapat tempat yang indah lebih baik daripada dunia berdosa dan pandemi ini. Bahkan Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Filipi 1 ayat 21, Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukankah ini kabar baik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukankah ini kabar baik? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus dapat mengatakan kalimat yang begitu unik ini? Jawabannya satu, karena Paulus telah mengenal Yesus Kristus. Paulus telah hidupi kabar baik itu sendiri. Bahkan kita dapat mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup adalah Kristus, mati pun adalah Kristus. Hidup mati kita di tangan Kristus. Penderitaan kita ada di dalam kedaulatan Allah. Kekhawatiran kita, Yesus katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yesus sendiri yang katakan jangan khawatir. Jangan terlalu fokus kepada masalah, sedangkan pikirkanlah masalah yang bersifat surgawi. Pikirkanlah Kristus melebihi semua masalah. Bahkan kita bisa mengatakan hidup adalah keuntungan, mati adalah keuntungan juga. Hidup adalah keuntungan, mati adalah keuntungan. Betapa indahnya kita ketika kita menerima Kristus, sang kabar baik ini. Nah, jiwa manusia yang berdosa senantiasa menginginkan hal yang baik. Kita sebagai orang tua menginginkan anak kita hidup baik. Kita menginginkan segala hal yang baik, gereja yang baik, sekolah yang baik, rumah sakit yang baik, panti asuhan yang baik, panti jompo yang baik. Semua pengen yang baik. Karena kita tahu bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa dan banyak kebahayaan di dalam dunia ini. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, jiwa manusia mulai goncang. Kita membutuhkan kabar baik yang dari Allah. Secara khusus kita kenal, kita boleh beroleh penghiburan dari Allah Roh Kudus sebagai penghibur. Tetapi Roh Kudus juga adalah sebenarnya roh yang memberikan segala yang baik. Kita membutuhkan Allah. Setiap orang menginginkan hidup yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang menginginkan kabar yang baik di berita, dari sanak keluarga kita. Kita ingin kalau dia datang, tolonglah kasih tahu kabar yang baik, jangan yang buruk. Karena yang buruk itu sering kita dengar di TV, di koran. Yang buruk itu banyak sekali. Kita menginginkan kabar yang baik, tetapi hati-hati jangan sampai memberhalakan segala yang menurut kita baik. Seolah-olah kita bisa memegang seluruh kehidupan kita di tangan kita. Hah? Berarti kita mau jadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita bisa memegang seluruh hidup kita, semuanya berjalan dengan baik, lancar? Tidak. Tuhan izinkan ada yang buruk,
penderitaan, kekhawatiran, dan kematian, supaya kita lebih bergantung kepada Allah. Dan orang-orang Kristen memiliki privilege ini, hak istimewa. Karena kita punya Kristus sebagai penopang kehidupan kita. Orang Kristen punya anugerah khusus. Kristus adalah pokok anggur, kita ini carangnya. Kita punya kekuatan untuk melalui segala penderitaan, kekhawatiran, bahkan kematian. Baik kematian diri kita sendiri, ataupun kematian dari saudara-saudara yang kita kasihi. Kenapa kita kuat? Bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Kristus. Sekarang kita akan merenungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiga hal yang membuat mengapa alasan kenapa ada penderitaan, kekhawatiran dalam hidup kita. Selain memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, Blaise Pascal mengatakan, dia adalah seorang ahli matematika, seorang ahli fisika, seorang penulis juga, Blaise Pascal ya. Dia katakan bahwa di dalam tubuh jiwa manusia, ada bagian yang kosong. Itulah kenapa kita bisa ada kekhawatiran hidup, ada penderitaan, ada kesusahan. Karena memang jiwa kita ada yang kosong, jiwa yang sulit untuk menerima kepuasan. Saya bacakan bahasa Inggrisnya yang sudah kita kenal juga sebenarnya, sudah kita sering dengar. There is a God-shaped vacuum. Ya, ada vakum, kekosongan, tetapi kekosongan itu berbentuk Allah ya, berbentuk Allah. Kekosongan itu berbentuk Allah di dalam hati kita, in the heart of each man, di dalam setiap hati kita, which cannot be satisfied by any created thing, yang tidak bisa dipuaskan oleh setiap hal yang diciptakan di dunia ini. Karena itu bentuk Allah ya, bentuk Kristus. But only God, the Creator, made known through Jesus Christ. Tetapi bentuk yang kosong itu, bentuk Allah itu, hanya bisa dipenuhi, hanya bisa dipuaskan oleh Allah pencipta sendiri, yang kita tahu dari siapa? Dari pribadi yang terindah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu. Ada bentuk Yesus Kristus yang harus dipenuhi jiwa yang kosong ini. Jadi kalau kita ibaratkan jiwa kita puzzle, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam puzzle itu ada bagian yang terpotong dan hanya bisa diisi oleh Allah. Dan kalau kita lihat, anggaplah puzzle itu adalah bunga atau gambar apapun bunga, ketika ada bagian yang kosong itu, kita akan jengkel. Satu bagian itu saja tidak bisa diisi oleh apapun, dan saya tidak bisa memajang gambar tersebut untuk dipajang ya, untuk dilihat banyak orang, karena satu puzzle itu kurang. Kok bisa hilang? Nanggung, harusnya ada yang isi. Nah itu seperti hati kita. Hati kita tuh kayak masih nyari. Ada yang kurang, ada yang membutuh di dalam jiwa kita. Itu kata Blaise Pascal. Jadi kenapa kita betul-betul sulit dalam kehidupan kita? Memang kita butuh Tuhan Yesus pribadi yang paling sempurna dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kenapa ada beberapa alasan kenapa ada penderitaan, kekhawatiran hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, manusia berdosa memang tidak taat kepada kehendak Allah. Selain jiwa yang berdosa itu kosong, yang kedua, perilaku kita. Perilaku kita juga melawan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beritahu satu hal. Kehendak Allah adalah hal yang membuat jiwa kita bisa sukacita dan merasa puas. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehendak Allah adalah hal yang membuat jiwa kita itu puas dan sukacita, merasa cukup, merasa tenang. Yaitu adalah kehendak Allah. Masalahnya, setiap orang yang berdosa itu sudah melawan kehendak Allah. Ini berarti Bapak Ibu Saudara sekalian apa? Pemberontakan. Ini adalah pemberontakan kepada Allah. Melakukan pemberontakan, pasti hidupnya tidak akan tenang. Contoh pemberontakan kepada pemerintahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dalam sejarah Indonesia ada beberapa organisasi maupun partai yang memberontak pemerintahan Indonesia. Kemudian ketika organisasi partai itu ditutup oleh negara Indonesia, mantan-mantan dari anggota partai atau organisasi itu ada ketakutan. Wah,
Wah, kalau saya dulu anggota organisasi yang memberontak pemerintah, ketahuan, waduh, saya bisa dihakimi polisi, saya bisa dimasukkan penjara, saya bisa dihukum. Orang-orang yang melakukan pemberontakan, hidupnya tidak akan tenang. Contoh, orang-orang yang kriminalitas, ya, orang-orang yang kita sebut sebagai buronan. Emangnya enak jadi buronan, dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar hukum, dikejar-kejar hati nurani yang rasa tidak benar yang dia lakukan, ditegur terus hati nurani, takut. Itu adalah salah satu contoh pemberontakan. Dan yang kita lakukan pemberontakan adalah kepada siapa? Kepada Allah yang adil. Allah penegak hukum, Allah sumber hukum yang adil, yang benar, yang kudus. Bayangkan bagaimana kita bisa hidup tenang kalau kita tidak taat pada kehendak Allah. Sedangkan yang kita hadapi adalah Allah sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa yang membuat hidup kita itu ada penderitaan, kekhawatiran, yaitu adalah beban yang kita miliki ini tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Kristus. Banyak orang yang gagal menyerahkan 100%, tapi banyak yang berhasil menyerahkan beban kepada Kristus 50%. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang gagal menyerahkan beban yang kita miliki itu 100% kepada Kristus, tetapi banyak yang berhasil menyerahkan beban kepada Kristus hanya setengahnya. Lalu setengahnya lagi kita yang berusaha, kita yang pegang, kita rasa kita bisa berhasil menyelesaikan masalah kita tanpa pertolongan sepenuhnya oleh Kristus. Itu seperti orang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memanggul kayu sambil berjalan. Kemudian di jalan itu ada mobil truk dan supirnya melihat, aduh kasihan ya bapak-bapak yang sudah cukup tua memanggul kayu di jalan. Kemudian sang supir mengatakan, Pak, sudah naik saja ke belakang truk ini. Masih ada tempat untuk Bapak, saya antarkan sampai ke tempat tujuan. Wah, si bapak itu senang. Oh ya, makasih ya. Beban saya jadi nggak berat untuk jalan kaki. Tapi ketika naik di bak truk itu, di belakang truk tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap duduk di sana atau berdiri, tapi tetap panggul beban kayu tersebut. Jadi dia tetap diam, mobil truk itu jalan, tapi dia tetap panggul, tidak menaruh beban itu. Itu ibarat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berdoa kepada Kristus, tapi kita mau pegang terus. Kita tidak menyerahkan seluruhnya kepada kedaulatan Kristus. 3 alasan ini akarnya adalah dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, akarnya adalah dosa. Dosa membuat kita sengsara dan celaka. Dosa membuat kita tidak bisa menghidupi kabar baik di dalam Kristus. Hidup kita tidak tenang dan khawatir. Solusinya bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ingin kita melihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita di tempat kita masing-masing, baik yang di rumah masing-masing, baik yang di gereja. Kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, kita bisa ucapkan firman ini. Firman yang adalah kekuatan bagi jiwa kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini adalah bagian pertama ayat yang kita bahas. Kita ada 2 pembagian ayat yang kita bahas hari ini. Mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sasaran dari ayat ini adalah panggilan supaya kita datang kepada Kristus tentunya. Dan penafsir mengatakan ini adalah panggilan yang universal. Panggilan yang menyeluruh. Tuhan Yesus memanggil semua orang datang kepada Kristus. Yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepada Kristus. Orang Kristen yang setia dipanggil untuk datang kepada Kristus. Orang Kristen yang terjebak dalam dosa, orang Kristen yang kecewa, marah, takut, menderita, khawatir, Tuhan Yesus panggil kita, marilah datang kepadaku. Orang-orang yang belum percaya Kristus, orang-orang yang berdosa,
yang tidak mengenal Kristus, Kristus panggil, marilah datang kepadaku. Panggilan yang universal. Dan panggilan yang universal ini juga adalah panggilan kabar baik. Harusnya senang, harusnya sukacita ketika Tuhan Yesus memanggil kita. Ini adalah panggilan kabar baik, ini adalah panggilan universal, ini adalah panggilan kehormatan. Siapa kita dipanggil Allah yang begitu kudus dan tanpa dosa ini? Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berhikmat akan meresponi undangan dari panggilan kabar baik ini. Yesus sedang bicara bersyukur kepada Bapa, karena Allah Bapa yang berdaulat akan memberikan hikmat kepada siapa Dia ingin berikan hikmat. Dan orang yang berhikmat akan mendengar panggilan Tuhan Yesus ini. Di ayat 28 ini dikatakan, marilah kepadaku. Ini panggilan yang lembut, yang baik sekali, come to me. Ini bukanlah panggilan polisi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kena surat tilang, dipanggil polisi, dipanggil ke persidangan. Ini juga bukan panggilan seorang bos yang ingin memecat karyawannya. Ini juga bukan panggilan seorang orang tua yang ingin marah sama anaknya karena sudah hidup tidak benar. Ini bukan panggilan yang kasar. Sini, datang kamu ke sini. Aku mau marahin kamu. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini panggilan yang lembut sekali. Panggilan yang tulus, tanpa paksaan, sebuah ajakan yang nyaman. Ayo datang yuk, aku mau memberikan sesuatu kepada kamu. Itu seperti itu ya. Ketika anak di rumah menanti orang tuanya datang ke rumah, anak senang karena waktu orang tuanya datang dia tahu biasanya nih papa dan mama setiap Jumat atau sebulan sekali waktu pulang ke rumah itu bawa makanan yang dia sukai. Wah, terus papahnya atau mamanya mengatakan, sini nak, ayo ikut ke sini, datang ke sini. Nah ini panggilan kabar baik. Tapi kalau bapak dan ibunya marah, wah si anak juga takut ya, come to me. Waduh. Mau gak mau dia harus datang tapi dia dengan ketakutan. Ini bukanlah panggilan yang ketakutan, ini adalah panggilan kabar baik. Untuk siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu berbeban berat, yuk datang yuk ke Tuhan Yesus. Jangan udah letih lesu dan berbeban berat, malah males ke gereja. Malah males berdoa. Malah males baca Alkitab. Malah males pelayanan. Ini salah, ini logika yang salah. Seringkali orang Kristen salah dalam memahami kehidupan. Kalau saya lagi ada masalah besar, saya off dulu deh pelayanan. Kalau saya ada masalah besar, saya ngambek deh sama Tuhan. Gak mau berdoa, gak mau baca firman, gak mau berbuat baik. Saya aja susah, kenapa harus tolong orang lain? Kadang-kadang kita gak adil. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Padahal Alkitab sudah jelas katakan, kamu yang letih lesu, berbeban berat, datanglah. Ini adalah sebuah panggilan yang melegakan. Dan di sini Tuhan Yesus katakan, dan I will give you rest. Terjemahan Indonesianya adalah, aku memberikan kamu kelegaan. Atau sebenarnya, aku memberikan kamu istirahat. Hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah hari istirahatnya orang Kristen. Hari Sabatnya orang Kristen, hari Sabatnya Tuhan. Kita bisa menemukan Kristus di hari Minggu dengan leluasa. Buktinya apa? Banyak ibadah online di hari Minggu. Ya, mungkin dari pagi sampai malam hari ada ibadah online. Tuhan Yesus seolah-olah membuka tangannya dengan lebar. Yuk, datang ke aku yuk. Kenapa sudah banyak begitu ibadah dan kamu bisa memilih secara online, kamu nggak datang juga? Nah ini keterlaluan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen yang tidak ibadah di hari Minggu, padahal begitu banyak kesempatan untuk beribadah, ini menolak panggilan kabar baik. Ya, ini adalah panggilan yang menyegarkan kita, seharusnya kita mau. Ada istirahat di dalam Kristus dari segala penderitaan dan kesulitan hidup kita. Yesus meyakinkan orang-orang pada waktu itu bahwa dia akan memberikan istirahat dan dapat dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah
sahabatnya sejatinya orang Kristen. Yesus adalah sahabat sejatinya orang Kristen. Di dalam Kristuslah kita dapat ketenangan dan istirahat yang murni, yang sejati. Beristirahat dari segala pekerjaan dan beban hidup yang ada. Selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, kalimat lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah engkau setelah datang kepada Kristus, jangan cuma datang dekat-dekat Tuhan Yesus, tapi duduk. Duduk sebagai murid, sekarang bawa Alkitab. Pikulah Alkitab. Beban Alkitab itu dibawa, kamu belajar ya, kamu belajar Alkitab. Sudah dekat sama Tuhan Yesus, belajar Alkitab, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, dan belajarlah dari aku. Intinya adalah panggilan ini jadilah muridku. Sudah dekat sama Tuhan Yesus, duduk yuk, duduk, belajar. Belajar dariku, serahkanlah dirimu. Meskipun ini agak sulit ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya? Tuhan Yesus memberikan sebuah hal beban lagi. Sudah datang kepada Tuhan Yesus, bukannya dihibur, dikasih berkat. Disuruh duduk, belajar Alkitab. Maksudnya apa? Karena ini adalah maksudnya adalah supaya kita bisa mengerti tentang Yesus lebih dalam lagi. Memang disuruh pikul kuk itu capek ya. Memang kita disuruh-suruh lagi. Udah datang kepada Tuhan Yesus, kita masih disuruh-suruh lagi sama Tuhan Yesus, disuruh pikul, belajar. Tentu ini tidak bisa kita mengerti secara literal. Ini artinya adalah waktu kita melakukan firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, itu sumber kekuatan kita. Ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti waktu kita pikul kuk, pikul Alkitab itu sedang menerima kekuatan dari Tuhan Yesus, bukan beban. Memang pikul kuk ini tuh sebagai ketundukan dan juga beban memang, tetapi memikul kuk Kristus sama saja menjadi muridnya yang menaati firman-Nya, yang belajar firman Tuhan, dan pembelajaran firman Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita karena beban yang kita miliki ini, masalah-masalah hidup kita ini ada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Itu seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya ya, memikul kuk itu seperti seorang ibu yang seorang diri di rumah. Dia lagi sakit flu, demam. Ya, lagi demam, kemudian tuh anaknya menangis luar biasa. Dia punya anak kecil, bayi umur 2 tahun lah kurang lebih. Anaknya menangis. Dia bangkit dari tempat tidurnya, dia memperhatikan anaknya, menggendong anaknya, meninabobokan. Kalau bisa dia ke dokter, padahal dia sendiri lagi sakit. Kenapa ya? Kok bisa ya? Lagi sakit, lagi capek, tapi begitu anaknya sakit, si ibu ini begitu kuat, begitu pikirannya jalan, begitu aktif, dan ingin menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kasih. Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus dan pikul kuk yang dipasang Tuhan Yesus, harus ada kasih kepada Tuhan Yesus dan sesama. Percuma datang kepada Kristus, tidak mengasihi Kristus. Percuma pikul kuk dari Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak mengasihi Yesus Kristus. Ya, kita perlu kasih dalam menanggung beban kita. Kita perlu mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, waktu kita kesulitan, waktu kita berat hidup kita menderita, pertanyaannya masih adakah kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, kenapa kita mau taat pada panggilan ini? Dijelaskan ya di ayat yang barusan kita baca. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan janjinya itu jelas bahwa kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu enak dan beban Yesus pun ringan. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Kenapa kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu enak dan ringan? Karena Yesus memberikan kita kasih untuk memikul kuk tersebut. Kasih yang besar. Bagian kedua, pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes
15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat 4, kita baca di tempat kita masing-masing bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini panggilan kabar baik yang kedua. Setelah datang kepada Yesus, Yesus pun pernah mengatakan, tinggal di dalam aku. Kitab Matius mengatakan datang pada Tuhan Yesus. Kitab Yohanes mengatakan kalau sudah datang jangan pergi-pergi lagi. Tinggal, diam bersama dengan Yesus. Tinggallah dalam kabar baik yang penuh kasih dan lembut ini. Untuk apa? Untuk berbuah. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berbuah? Dia cuma datang kepada Yesus waktu sulit aja. Waktu sukacita tinggalin Tuhan Yesus. Kenapa orang Kristen banyak tidak berbuah hidupnya? Karena dia nggak konsisten, nggak tetap setia. Dia kalau hidup susah baru datang, kalau hidup lancar tinggalin Yesus Kristus. Itulah alasan kenapa kita tidak berbuah. Karena kita suka, kalau ibarat ranting kita suka lepas, suka nyambung, suka lepas, suka nyambung. Apa sih? Itu kan nggak benar ya. Karena Kristus beranugerah, maka kunci pertumbuhan, kunci hidup dalam kabar baik adalah tinggal di dalam Kristus. Setiap hari datang pada Yesus. Sudah datang, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetapi tinggal bersama Tuhan Yesus. Kalau di luar Kristus, kita nggak bisa apa-apa. Itulah sebabnya kita tidak berbuah. Karena di luar Kristus, orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa, betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Kristus. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Ini adalah panggilan yang terus-menerus, persekutuan yang intim. Ya, ingin ya ada kamu terus. Ini seperti sepasang laki dan perempuan yang sedang kasmaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu 3 jam bersama itu nggak kerasa, pengen terus ada ya. Ayo tuh, kok ini udah malam kita harus berpisah. Pengen terus ada gitu ya. Ini adalah panggilan persekutuan yang intim, yang terus menerus Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pun adalah panggilan yang seluas-luasnya, panggilan Sang Juru Selamat. Ini adalah seperti keluarga yang mengundang saudaranya atau temannya, yuk menumpang di rumah saya. Sampai kapan saya boleh menumpang? Nanti liburan seminggu di bulan Desember? Enggak, selama-lamanya kamu boleh numpang di rumah saya. Tinggallah di dalamku. Ini seperti orang tua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang enggak punya anak, lalu mengadopsi anak dari panti asuhan. Terus anak itu bertanya-tanya, sampai kapan Bapak, Ibu saya boleh tinggal di sini? Sampai kapan? Selama-lamanya. Karena aku adopsi kok jadi anak. Kamu boleh tinggal selama-lamanya. Kecuali kamu memutuskan kamu akan menikah, membangun keluarga yang baru, ya silakan kamu pergi. Wah, tidak dipaksa tinggal, tidak dipaksa pergi. Bahkan boleh selama-lamanya kamu numpang di rumahku. Waduh, siapa sih kita tuh? Bapak Ibu Saudara sekalian sampai bisa menerima panggilan menumpang ini selama-lamanya bersama dengan Kristus. Sayang sekali jika orang Kristen tidak tinggal di dalam Kristus padahal sudah memiliki Kristus. Tidak beserta Tuhan di dalam firman-Nya, tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sayang sekali, kita harus hargai Tuhan Yesus Kristus. Arti tinggal dalam Yesus berarti menyerahkan diri untuk diperintah, diajar, dipimpin. Dengan itu kita bisa beristirahat dalam dekapan kasih yang begitu besar. Kita bisa hidup dalam kabar baik dan menghidupi kabar baik. Karena kita sangat dekat bahkan bersama-sama dengan Yesus yang adalah sang kabar baik itu sendiri. Juru selamat kita. Ada lagu Abide With Me, Bapak Ibu Saudara sekalian, karangan Henry Francis Lyte tahun 1847. Di baitnya mengatakan tinggal sertaku.
Hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Permohonan doa untuk dekat dengan Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Himne ini diinspirasikan oleh kalimat dua murid Yesus yang sedang perjalanan ke Emmaus. Tinggal bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Francis Light adalah seorang pendeta yang tak dikenal. Selama 23 tahun dia berjuang di sebuah gereja yang miskin di desa pemancingan Devonshire di Inggris. Jadi dia setia 23 tahun meskipun tak dikenal. Dan pada waktu lagu Abide With Me ini ya, Tinggal Sertaku ditulis, Francis Light ini sedang dalam hidup yang sekarat. Dia sudah hampir mati. Tetapi di dalam bait yang keempat, kalau kita lihat baitnya itu menunjukkan pengharapan untuk orang Kristen. Ketika Light menulis lagu ini, dia sedang kesakitan akibat tuberkulosis dan asmanya. Bagi dia, tuberkulosis, tubuhnya yang sudah lemah ini, asma yang begitu besar, dia kesulitan bernapas, sangat sulit bernafas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengatakan, ini adalah senja bagi hidupku. Aku akan memasuki malam, aku tidak mungkin hidup lagi di dunia ini, tetapi jika kita bersama Kristus, kita akan memasuki surga yang indah. Bagi dia itu adalah senja, tetapi bagi kehidupan yang akan datang, dia dapat memasuki kehidupan yang sangat indah dan betul-betul menyegarkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar bahwa kita perlu seseorang di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam menolong hidup kita supaya bergantung senantiasa kepada Tuhan semata. Kita butuh Tuhan, kita butuh anugerahnya, sehingga kita tidak bisa sampai tersesat dan akhirnya melupakan Yesus Kristus. Yesus tidak pernah tinggalkan dan abaikan kita sebenarnya. Waktu pertama kali kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus itu ada di dalam bagian hati kita dan tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Wah, bagaimana ya? Tuhan Yesus ada tinggal terus dalam hati kita, tetapi kenapa akhirnya kita nggak, seolah-olah kita tidak bersama dengan Kristus? Jawabannya adalah yang memisahkan Tuhan dan manusia akibat apa? Akibat karena dosa. Jadi bagi orang Kristen, Yesus Kristus tidak pernah jauh. Bagi orang Kristen, Yesus Kristus tetap ada dalam hati kita, dia begitu dekat. Hanya saja relasinya yang maju mundur. Kalau kita terjun ke dalam dosa terus-menerus, kita menjauh dari Kristus. Tapi kalau kita berdiam dalam firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus selalu serta kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya selalu mengikut Yesus, beserta dengan Yesus. Lihatlah hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan itu terus ada. Yesus mengatakan, datang padaku, jangan jauh-jauh sama aku. Sudah dekat, tinggal dekat sama aku. Jangan pergi lagi, jangan jauh lagi. Panggilan kabar baik dari Allah ini setiap hari ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap hari panggilan dari Allah yang merupakan kabar baik ini setiap hari ada. Apa bunyinya? Datanglah padaku, berbicaralah padaku, tinggallah dalamku. Ini adalah panggilan kabar baik yang menolong kita untuk bisa menghidupi Injil atau kabar baik itu sendiri. Datang pada Yesus, bicara pada Yesus, tinggal bersama Yesus, pelajari firman-Nya. Dan kamu akan tahu bahwa jalan Tuhan merupakan jalan yang pasti. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang aman. Datanglah dekatku. Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dalam lembah yang gelap dalam hidup kita, peganglah Yesus Kristus. Biarlah Yesus Kristus memimpin jalan hidup kita, langkah hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.
Mari kita buka ayat terakhir kita, Ratapan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya ulangi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Because of the Lord's great love, we are not consumed. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ya, karena kasih Tuhan itu begitu besar, rahmat-Nya tidak habis-habis, selalu baru tiap kapan? Tiap pagi. Itu berarti setiap hari selalu ada rahmat Tuhan yang selalu baru. Besar kesetiaan Tuhan. They are new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Ketika kita bangun pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bangun pagi, itu selalu ada rahmat Tuhan. Buktinya apa? Masih bisa menghembuskan nafas. Ya, setiap pagi kita bangun, masih kita bisa melihat langit-langit dinding kita, meskipun bukan langit biru ya. Langit-langit yang putih dinding kita bangun, atau bantal, guling, tempat tidur kita masih bernafas, kita masih buka mata, rahmat Tuhan selalu baru. Dan waktu kita buka mata, maka kita tuh mendengar panggilan Tuhan. Yuk datang yuk, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, boleh hidup, boleh bangun dengan tubuh yang sehat, ataupun dengan tubuh yang sakit kita harus syukuri. Tapi intinya kita masih hidup setiap pagi. Kalau kita masih bisa dengar khotbah hari ini, itu pun rahmat, kasih, karunia Tuhan yang begitu besar. Marilah kita jawab panggilan ini, panggilan kabar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah kita menjawab panggilan datang kepada Yesus, tinggallah, hiduplah dalam kabar baik itu. Marilah kita datang kepada Yesus dan tinggal dalam Yesus Kristus, datang tinggal. Datang tinggal, datang tinggal. Karena Yesus sudah memberi teladan kepada kita semua. Kenapa kita datang dan tinggal bersama Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Dia datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Padahal dia di surga dan tidak harus juga sih dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus tinggal berapa tahun di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian? 33,5 tahun dia ada bersama-sama dengan manusia. Dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan para muridnya. Yesus sudah datang, kemudian dia tinggal 33,5 tahun. Sampai kemudian akhirnya dia harus hidup dengan hidup yang paling menderita. Tidak ada orang, manusia yang hidup semenderita Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, tidak ada orang di dalam dunia ini, baik dulu, baik sekarang, baik masa depan, yang menderita lebih dari Tuhan Yesus Kristus. Camkan kalimat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus Kristus adalah hamba yang paling sengsara, paling menderita, paling tersakiti, paling menderita. Waktu akhirnya umur 33,5 tahun Tuhan Yesus harus dikhianati oleh muridnya sendiri. Yesus Kristus diludahi oleh ludah dari manusia-manusia yang lain. Yesus Kristus harus dipukul, Yesus Kristus harus dihakimi, disalah-salahin, dimarah-marahin, dituduh-tuduh, difitnah. Yesus Kristus harus dicambuk, mengeluarkan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk siapa? Untuk kita yang tidak layak ini. Untuk kita yang berdosa ini. Tuhan Yesus disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan mati untuk kita semua.
Yesus Kristus mati menderita untuk kita semua. Dia datang, dia tinggal 33,5 tahun. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ada di hati kita selama-lamanya. Yesus Kristus tinggal dalam hati kita selama-lamanya sampai hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berapa tahun Bapak Ibu Saudara sekalian? 33,5 tahun? 70, 80 tahun hidup manusia? Tidak. Hidup yang kekal itu lebih dari 1.000 tahun, lebih dari 2.000 tahun, lebih dari 10.000 tahun, lebih dari ratusan ribu tahun, jutaan, miliaran, triliunan. Hidup kekal itu selama-lamanya. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kunci hidup kabar baik apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kunci hidup dalam kabar baik, menghidupi kabar baik adalah hidup itu harus diisi oleh kabar baik itu sendiri. Siapakah kabar baik itu? Yesus. Hidup yang kristosentris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang kita tuju, itulah yang kita cari. Itulah yang kita harapkan. Terimalah panggilan ini, datang pada Yesus sekarang, tinggal bersama Yesus sekarang. Katakan, aku mau datang pada Yesus, menerima panggilannya, tinggal dalam naungan perlindungannya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sama-sama terus bertekun di dalam firman, di dalam saat teduh kita masing-masing, di dalam doa kita masing-masing. Kita bertekun, berfellowship dengan saudara seiman, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita setia lakukan firman, milikilah semangat Injil. Hidup kabar baik, menghidupi kabar baik, itulah arti dari kita hidup yang kristosentris. Hidup yang kristosentris artinya hidup yang diisi oleh Yesus, menghidupi kabar baik itu, dan senantiasa bersukacita melakukan kebaikan kepada sesama. Sebab Yesus katakan, barang siapa kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang paling hina, yang paling membutuhkan ini, kita lakukan kepada Yesus. Bukan hanya untuk diri kita, supaya kita berkenan di hati Tuhan, tetapi waktu kita berbuat baik, perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu adalah untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Allah Roh Kudus yang memberikan segala yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah Tritunggal yang boleh kami kenal. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah sumber kebaikan, Yesus Kristus adalah Injil itu sendiri, dan kami bisa bersyukur dengan leluasa karena kami boleh mengenal sang kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati buat hidup kami, menyelamatkan segala hidup kami dari segala hukuman dosa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami, supaya kami terus datang kepada Kristus dan tinggal terus bersama dengan Kristus, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.